Soal yang pertama, 5 sekawan, Sano, Joko, Adi, Rimba, dan Ratu selalu semangat berangkat bersama menuju sekolah. Joko selalu menjemput Sano setelah ia dijemput oleh Adi. Rimba menjadi anak yang terakhir yang dijemput, sementara rumah Ratu yang terletak di antara rumah Joko dan rumah Adi. Berikut ini pernyataan yang benar adalah A. Rumah Ratu terletak paling jauh. B. Rumah Adi terletak paling jauh. C. Rumah Rimba terletak paling jauh. D. Rumah Sano terletak paling dekat. Dan E. Rumah Adi terletak paling dekat. Jadi, pernyataan yang benar itu adalah B. Rumah Adi terletak paling jauh. Berikut adalah pembahasannya. Nah, di soal tersebut, kita harus mengetahui siapa yang berangkat ke sekolah lebih dulu, yang artinya rumah dia itu lebih jauh dari sekolah. Selanjutnya, di soal ini, kita bisa tahu kalau rumah Adi itu lebih jauh dari rumah Joko, karena Joko dijemput oleh Adi dan kemudian mereka berdua menjemput Sano. Maka, rumah Sano lebih dekat dari rumah Joko. Sementara itu, karena rumah Ratu berada di antara rumah Joko dan Adi, maka rumah Rimba lah yang paling dekat dengan sekolah, karena ia dijemput paling terakhir. Nah, apabila diurutkan yang rumahnya terdekat dari sekolah sampai yang terjauh, maka jadinya seperti berikut. Sekolah, rumah Rimba, rumah Sano, rumah Joko, rumah Ratu, rumah Adi. Dengan demikian, pernyataan yang benar adalah rumah Adi itu terletak paling jauh. Adalah sebagai berikut. 1. Pilihan jawaban A tidak tepat karena rumah terjauh itu rumah Adi bukan rumah Ratu. 2. Pilihan jawaban C tidak tepat karena bukan rumah Rimba yang terletak paling jauh, melainkan rumah Adi. 3. Pilihan jawaban D tidak tepat karena bukan rumah Sano yang paling dekat, melainkan rumah Rimba. 4. Pilihan jawaban E tidak tepat karena bukan rumah Adi yang terletak paling dekat. Agus, seorang murid kelas 12 yang sedang memikirkan jurusan kuliah yang tepat. Karena tidak tahu apa saja yang harus dipertimbangkannya, dia melakukan pencarian informasi di internet dan menemukan artikel berikut. Jika Agus hanya ingin menjalankan tips yang berlandasan ilmiah, ia seharusnya menjalankan tips nomor yang pertama A. 1, B. 2, C. 3, dan D. 4. Dan yang terakhir yaitu E. 5. Jawaban yang paling tepat yaitu C, karena pada tips bagian C atau bagian 3, tipsnya berlandasan ilmiah. Kegiatan semacam itu diusulkan dalam tips nomor 3 mengikuti tes minat dan bakat. Jadi pilihan C tepat. Agus memutuskan untuk berkuliah di jurusan psikologi. Keputusannya itu dibuat saat ia menyadari kalau ia sedang mempelajari perihal kepribadian dan lega karena dapat menghindari matematika momoknya selama ini. Berikut ini adalah beberapa contoh mata kuliah program studi psikologi yang wajib dijalani oleh mahasiswa jurusan psikologi. Nah, berdasarkan contoh-contoh mata kuliah tersebut, apa yang membuat keputusan Agus dapat dikatakan tidak tepat? A. Beberapa mata kuliah di jurusan psikologi menuntut sikap investigatif sekaligus sosial. B. Mahasiswa psikologi wajib mempelajari bidang-bidang ilmu yang baru bagi Agus. C. Ia memiliki asumsi yang keliru tentang perkuliahan di jurusan psikologi. D. Kemampuan matematika Agus di bawah standar. E. Psikologi tidak hanya mempelajari kepribadian. Jawabannya yaitu C. Mengapa saya memilih C? Sebab di ilustrasi menjelaskan bahwa Agus menyadari kalau ia sedang mempelajari perihal kepribadian dan lega karena jauh dari matematika. Nah, tentu saja di psikolog ini kita mempelajari tentang ilmu matematika. Berarti ia sudah tahu apa itu seorang psikolog. Tetapi di program studi yang ada di jurusan psikologi ini ada jurusan turun-temurun dari matematika, yakni statistika. Yang berarti psikologi bukan mempelajari tentang kepribadian saja. Dengan demikian, keputusan Agus tidak tepat karena ia memiliki asumsi yang keliru tentang perkuliahan di jurusan psikologi dan pilihan C lah yang tepat. Sedangkan pilihan E tentu saja tidak tepat karena di soal tersebut tidak menyebutkan baik secara tersurat maupun tersirat bahwa Agus memiliki jurusan psikologi atas dasar asumsi bahwa psikologi hanya mempelajari kepribadian saja, dan pilihan A, B, dan D tentu saja tidak ada unsur tujuan dari teks soal tersebut.